Di antara teman-teman yang ingin hijrah, yang pertama yang harus dia fahami dalam hijrah itu adalah dia ikhlaskan hijrah itu untuk Allah. Yang kemudian dia mencari guru yang bisa membimbing dia untuk menjadi orang yang ikhlas untuk Allah dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena saya mendengar satu potongan video beliau ini yang memang wajar dia membangun sesuatu yang aneh-aneh, karena memang pondasi dan asalnya itu memang sudah keliru. Ya, dia mengatakan di dalam jalannya dakwahnya dia itu yang nomor satu itu keren. Oh. Nah, jadi nomor satu itu keren. Yang fungsional, benar atau salah itu yang nomor kesekian kalinya. Dan jelas ini adalah menentang daripada ajarannya Islam itu sendiri. Karena ajaran Islam yang paling pertama yang dilihat apa dokter? Sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau dia itu memang disukai oleh orang, alhamdulillah. Namun ketika itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan dibenci oleh manusia, Al-Quran dan Sunnah kita pegang dan kita tidak ada urusan dengan manusia membenci kita ataukah tidak membenci kita. Jadi ini sebenarnya pangkal masalahnya. Jadi memang dia punya pemikiran yang paling penting keren, ada fungsional benar atau salah itu ke nomor sekian. Di wajar dia ingin buat masjid yang ada nuansa musiknya, dia masjid yang ada macam-macam lah. Yang itu sebenarnya lari kepada perkara yang kedua dokter, yaitu takalluf, membebani diri apa yang kita tidak dibebani diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia pengen orang itu semua ikut jalannya. Semua orang menurut dia supaya bisa hijrah, sehingga kita sediakan hal-hal yang membuat mereka itu senang walaupun terkadang menyelisih syariat. Yang penting keren, Penting banyak gitu. yang penting banyak. Ini kekeliruan yang kedua yang ada pada orang seperti ini. Dan ini jelas menyelisih dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Karena dakwahnya para rasul, wa ma ana minal mutakallifin, tidaklah saya termasuk daripada orang yang terbebani. Sehingga dalam prinsip dakwah kita Ahlus Sunnah, dakwatul Islam, yang pertama harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan fasda bima tu'mar, perintahkanlah, ya lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kita jalani dulu. Ketika kita berbuat sesuatu gerakan, membuat sesuatu amalan, sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Ini yang pertama. Nah, ketika kita mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, ada di antara manusia menerima dan ada manusia tidak menerima. Ketika manusia tersebut tidak menerima apa yang kita serukan dari Al-Quran dan Sunnah ini, toh banyak orang yang lebih pintar dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang lebih taat dari kita, mereka tidak bisa mengislamkan atau memberikan hidayah kepada orang yang mereka cintai. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun. Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'a ila firara. Aku mengajak manusia kepada Allah dan tidaklah menambah seruanku kecuali mereka semakin jauh dariku. Bahkan anaknya sendiri Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman kepada Nabi Nuh. Jadi seakan-akan orang yang punya prinsip seperti ini dokter, ya seakan-akan orang punya prinsip seperti ini, Nabi Nuh itu kurang bijaksana dalam berdakwah. Nabi Nuh nggak menggunakan konsep gaul dalam dakwahnya, makanya anaknya nggak beriman sama dia. Terlalu konvensional gitu. Iya, coba Nabi Nuh membuat hal-hal yang kekinian di zaman itu ya pasti ya. Hal-hal yang gaul di zaman itu, ya mungkin anaknya Nabi Nuh akan bisa beriman kepada Nabi Nuh. Jadi seakan-akan Nabi Nuh punya cara yang salah. Ini kan pelaziman yang memang pelazimannya ke sana larinya. Ya, karena mereka memahami ketika kita dakwah dengan apa yang datang dari Nabi, menurut mereka jumud. Ya, sehingga dibuatlah hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah dokter, masjid ini menjadi saksi bagaimana para pemuda di Banda Aceh, ya setiap ada kajian sunnah di sini, apakah di malam Ustadz Farhan malam Selasa, ataukah malam Ahad, ataukah di hari Jumat subuh, ya alhamdulillah para pemuda ikut pengajian di sini. Rame. Ya, alhamdulillah rame. Tanpa kita harus ada live musik di sini, tanpa kita harus ada apalah dance apa namanya, breaks dance lah, apa lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, dan begitu juga di masa Nabi SAW ketika beliau berdakwah, ada nggak anak muda di sana? Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Mus'ab bin Umar.
dari dakwah metode yang diajarkan oleh Nabi SAW justru melahirkan orang-orang besar dari para pemuda. Dan Mus'ab bin Umair dengan kemudaannya yang diajarkan ilmu oleh Nabi SAW tanpa ada musik, tanpa ada dance dan lain sebagainya, walhamdulillah beliau bisa mengislamkan hampir seluruh penduduk kota Madinah. Nah sekarang kita tanya, yang Anda hasilkan, yang Anda sudah berdakwah, apa yang telah Anda hasilkan? Apa yang telah Anda cetak dari kader-kader yang bisa menerapkan Islam? Tidak hanya kecuali para pemusik, para skateboard, dan lain sebagainya. Iya, ini karena saya ulangi kembali, karena pondasinya yang salah. Pondasinya yang keliru, dia bangun dakwahnya akhirnya banyak yang aneh-aneh. Ya, banyak yang aneh-aneh, dan tentunya kita, ya insya Allah sambil jalan saja dokter. Orang-orang seperti ini memang setiap zaman, setiap masa itu akan ada. Ya, walhamdulillah dakwah Ahlussunnah berjalan. Ya, dengannya walhamdulillah lahir para penghafal Quran, para penghafal hadis, orang yang mengerti agama, yang punya akhlak yang baik, yang juga gaul insya Allah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu. Media Sunnah Aceh.